Di bagian pertama saudara, waktu kita melihat di ayat yang ke-29, dimulailah tulah ke-10 itu. Dan terjadi pada malam hari. Malam sebelumnya kita sudah juga bisa melihat bagaimana terjadinya satu kengerian ketika tulah ke-9 diberikan, yaitu tulah kegelapan. Tulah kegelapan membuat mereka itu tidak bisa melihat segala sesuatu di tanah Mesir pada waktu itu. Membuat mereka begitu sangat menderita karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu malam itu, sekali lagi penderitaan itu diberikan kepada bangsa Mesir, kepada Firaun ketika tulah ke-10 itu diberikan di malam hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam yang kemudian mencekam. Dan bukankah ini menjadi satu bagian di mana kita bisa melihatnya? Ini adalah satu penggenapan. Seluruh peristiwa yang kita akan renungkan pada pagi hari ini, hampir semua itu merupakan penggenapan atau apa yang sudah dikatakan Tuhan sebelumnya, atau apa yang dikatakan Allah kepada bangsa Israel, bahkan kepada Firaun, dan itu terjadi pada malam itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat tulah yang kemudian sudah disampaikan di Keluaran pasal yang keempat. Kalau kita membaca Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah umatku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Dan malam itu terjadilah apa yang dikatakan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tulah yang kemudian didatangkan itu membunuh semua anak sulung di Mesir pada waktu itu. Bukan saja anak sulung manusia, tetapi juga dikatakan di situ anak sulung hewan. Bukan saja anak sulung pejabat-pejabat, tetapi sampai kepada golongan terendah. Dari golongan-golongan tertinggi sampai golongan-golongan terendah. Bahkan termasuk tawanan-tawanan, termasuk keluarga-keluarga yang ditawan, yang sedang dijajah untuk menggiling, untuk dipakai untuk sebagai budak pada waktu itu. Semua budak pada waktu itu di Mesir juga mengalami tulah ke-10 ini. Juga mengalami satu kondisi di mana anak-anak sulung mereka juga mengalami kematian. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi malam hari itu. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-29 itu ketika anak sulung Firaun sampai anak tawanan yang ada di liang tutupan. Di dalam gambaran ini kita bisa melihat di dalam konteks mereka pada waktu itu, bahwa Firaun itu kemudian memberikan perintah kepada budak-budak itu, bahkan ada di bawah, di tawanan bawah tanah begitu ya, di dalam konteks sejarah mereka ada di bawah tawanan, di bawah tanah itu untuk kemudian melakukan satu pekerjaan rodi pada waktu itu. Dan orang-orang itu pun juga anak sulungnya mengalami kematian, saudara. Kalau kita bisa bayangkan apa yang terjadi malam hari itu, begitu mencekam, begitu sangat membuat suasana begitu gaduh, begitu ramai, begitu ribut karena tangisan daripada orang-orang di Mesir pada waktu itu. Dan tentu waktu kita melihat di dalam konteks anak sulung ini adalah anak sulung yang belum nikah sebetulnya ya. Jadi jangan pikir anak sulung semua anak sulung. Karena mungkin Firaun juga masuk sebagai anak sulung. Sehingga kalau kita semua mengeneralkan semua anak sulung, Firaun juga harusnya mati pada waktu itu. Jadi bukan konteks semuanya. Tetapi anak sulung yang belum menikah maksudnya, belum berumah tangga. Nah disitulah kita melihat bahwa kemudian terjadilah peristiwa yang begitu mengerikan. Keadilan dijatuhkan kepada orang yang pantas mendapatkannya. Tuhan kemudian menghukum Mesir, menghukum Firaun dengan mematikan anak sulung mereka. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita bisa pikirkan lebih jauh. Mengapa anak sulung? Mengapa kemudian anak sulung, kematian anak sulung ini ditempatkan di tempat yang paling tinggi? Kalau kita melihat 10 tulah itu dimulai dari air menjadi darah dan kemudian ditutup juga dengan satu peristiwa yang juga nanti melibatkan darah. Bagaimana kita melihat ada satu konteks yang begitu sangat relevan yang kita lihat bagaimana dimulai dengan air menjadi darah dan ditutup dengan kematian anak sulung yang juga ada kaitan dengan darah nanti. Dan kita melihat bagaimana kemudian anak sulung itu ditempatkan pada tulah terakhir. Puncak daripada seluruh penderitaan mereka itu ada di tulah ke-10. Kenapa Bapak Ibu? Beberapa hal yang kita bisa pikirkan, mungkin kita renungkan, mengapa anak sulung?
Sekali lagi bagian ini tentu kita bisa melihat di dalam konteks nilai yang sangat tinggi yang dikaitkan dengan budaya-budaya kuno pada waktu itu. Pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak sulung itu adalah anak kebanggaan. Anak sulung itu adalah satu kehormatan bagi keluarga. Ada satu sukacita di dalam konteks keluarga. Ada harapan-harapan tiap keluarga. Kenapa? Karena mereka nanti akan meneruskan keluarga, meneruskan keturunan. Bahkan dikatakan bahwa anak daripada Firaun itu sudah dinobatkan, sudah dideklarasikan sebagai orang yang akan meneruskan otoritas papanya sebagai dewa yang ditakuti, yang disegani, yang dihormati seluruh orang-orang Mesir. Tetapi pada waktu itu, malam hari itu, harapan itu pupus. Malam hari itu, sukacita itu sirna. Malam hari itu kebanggaan-kebanggaan, kehormatan yang dilekatkan kepada anak sulung itu hilang karena kematian daripada anak-anak sulung. Bapak Ibu, bagian kedua, kenapa itu anak sulung? Bukan saja itu berbicara tentang kebanggaan yang bisa meneruskan keluarga, ada sukacita yang kemudian itu Tuhan lenyapkan di dalam kalangan orang Mesir pada waktu itu. Tetapi di bagian konteks berikutnya juga kita bisa renungkan bahwa anak sulung itu juga adalah bagaimana kemudian dikatakan itu yang kemudian mendapatkan double porsi pada waktu itu atau berkat 2 kali lipat. Ya, kalau kita ingat kembali cerita Esau dan Yakub begitu ya, kita melihat bagaimana konteks di dalam timur dekat kuno pada waktu itu mereka anak sulung biasanya itu akan diberikan double atau 2 kali lipat berkat. Itu berarti bahwa orang ini menjadi sesuatu orang yang penting di dalam keluarga mereka, yang akan meneruskan daripada citra identitas keluarga, yang akan meneruskan daripada misi keluarga dan seterusnya. Malam itu sirna. Dan yang paling kita ingat adalah kenapa anak sulung itu. Karena peristiwa di Keluaran pasal awal-awal, pasal pertama. Bagaimana kekejaman, bagaimana daripada kebiadaban, bagaimana daripada ketidakadilan daripada Firaun itu yang telah membunuh anak-anak sulung Israel. Bagaimana membunuh anak-anak Israel pada waktu kisah Musa masih bayi itu kita melihat Tuhan pelihara Musa. Tetapi pada waktu peristiwa itu bagaimana anak-anak Ibrani itu dimatikan, dibuang ke sungai Nil dan seterusnya. Maka Tuhan kemudian menghukum mereka. Tuhan menyatakan keadilannya kepada bangsa Mesir dan Firaun pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah bentuk keadilan Tuhan kepada manusia berdosa. Yang kita bisa lihat kemudian menjadi satu puncak daripada seluruh penghakiman Tuhan kepada Mesir, yaitu kematian anak sulung. Lalu kemudian di ayat yang ke-30 saudara-saudara, pada waktu kita melihat di situ terdengarlah seruan hebat sampai ke seluruh negeri. Ini berarti satu konteks bagaimana kesedihan itu begitu besar. Penderitaan itu begitu berat. Seruan yang hebat di sana. Di dalam bahasa Ibrani memakai kata seagah. Seagah itu adalah satu seruan rintihan yang begitu berat. Sampai kepada satu seruan kepada langit begitu di dalam konteks mereka. Dan bukankah ini juga mengingatkan kita di dalam Keluaran pasal yang ketiga saudara. Kalau kita melihat Keluaran pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7 di sana. Kalimat yang sama pernah dipakai. Yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Saudara bisa membaca Keluaran 3 ayat 7 di sana. Saya bacakan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengarkan seruan seagah mereka. Yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Penderitaan yang begitu berat. Dan bahkan di ayat yang ke-9 dikatakan, sekarang seruan seagah orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Seruan yang didasari oleh satu penderitaan. Seruan yang didasari oleh satu tekanan yang begitu berat itu. Sekarang itu juga muncul kalimat yang sama. Dipakai oleh bangsa Mesir. Menyerukan teriakan kesedihan ke langit karena kematian anak-anak sulung mereka.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka disitulah kita melihat bagaimana seruan itu begitu hebat. Tidak ada orang yang luar biasa panik selain mereka dalam perkabungan pada malam itu. Begitu panik, begitu seruan yang begitu besar mereka teriakkan karena kesedihan itu. Saudara bisa membayangkan betapa kesedihan kita itu begitu sangat mendalam. Ketika orang yang kita harapkan, orang yang kita bangga-banggakan, orang yang sudah kita berikan satu pengharapan, sudah kita berikan satu ekspektasi tinggi di sana, bahwa dialah yang akan meneruskan apa yang menjadi kebanggaan, apa yang menjadi keinginan keluarga, apa yang menjadi cita-cita keluarga pada waktu itu, malam itu sirna. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di sini kita melihat gambaran kesedihan yang begitu mendalam daripada orang-orang di Mesir. Pengharapan sirna, sukacita hilang, masa depan kehidupan keluarga menjadi tidak menentu pada waktu itu. Anak sulung semua mati. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip yang sama inilah kemudian dikatakan oleh Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua memberikan prinsip yang sama ini untuk menunjukkan betapa hebatnya penghakiman Tuhan kepada orang yang melawan Tuhan. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Saya bacakan Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Sekali lagi, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Mesir yang tidak berbelas kasihan kepada bangsa Israel, lalu kemudian dihukum Tuhan di dalam gambaran penghakiman yang begitu tidak berbelas kasihan juga. Artinya apa? Ada satu gambaran bagaimana Tuhan menghukum mereka. Perbuatan-perbuatan mereka kemudian dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Kalau saudara mengingat kembali betapa sejak Firaun yang tidak lagi mengenal kebaikan Yusuf. Sejak munculnya Firaun yang tidak lagi mengingat apa yang Yusuf pernah lakukan di Mesir itu. Mulailah penderitaan bangsa Israel itu. Sampai kemudian 430 tahun kemudian mereka mengalami penindasan perbudakan di Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, disitulah kemudian Tuhan sudah mendengarkan rintihan, kesedihan, teriakan mereka sampai kepada Tuhan. Dan malam hari itu Tuhan menyatakan penghukumannya kepada Mesir. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka bagian ini saya ingin sama-sama kita renungkan. Bagaimana penghakiman kepada orang yang melawan Tuhan. Cepat atau lambat, penghakiman Tuhan kepada orang yang melawan Tuhan itu akan terlaksana. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah menghukum negara yang begitu kuat, budaya yang begitu tinggi, pasukan-pasukan yang begitu hebat, malam hari itu tidak berdaya oleh kuasa Tuhan. Dan ini menunjukkan ada satu prinsip penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen hari ini. Bagaimana kembali kita diingatkan kalau Tuhan telah menyatakan penghakimannya, siapapun tidak bisa lari. Mau dia pejabat, mau dia punya harta berlimpah-limpah, mau dia orang yang berbijaksana, beretika baik, mau dia kemudian punya pendidikan tinggi, kalau dia sudah terus melawan Tuhan, suatu waktu Tuhan akan menghukum orang-orang seperti itu. Penghukuman Tuhan itu berlangsung karena adanya dosa di dalam diri orang itu yang tidak diselesaikan. Bukan fenomena-fenomena baik yang terlihat di luar yang saya maksud. Tetapi apa yang kemudian ada dalam hati mereka yang terus melawan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari ini bisa saja kita melihat orang yang begitu baik dalam tanda kutip di luar. Bisa saja dia berpengetahuan tinggi. Bisa saja dia punya harta yang begitu banyak. Tetapi sebetulnya dari dalam hati yang paling dalam, dia sebetulnya terus melawan Tuhan. Berapa banyak orang-orang pintar hari ini dalam tanda kutip justru mempermalukan nama Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang dalam tanda kutip punya banyak harta, tapi justru itu melawan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi seberapapun tingginya kedudukan seseorang,
seberapapun banyaknya kekayaan yang dia miliki, tingginya hikmat yang dia miliki, tidak akan pernah membebaskan dia dari penghakiman Allah atas dosa-dosanya. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini kita melihat beberapa negara-negara sedang menunjukkan arogansinya terhadap sesamanya. Tuhan akan menghukum dengan cara Tuhan sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, maka kalau kita sekarang melihat konteks pandemi seperti ini, lalu kemudian kita melihat adanya orang-orang yang seperti memperlihatkan arogansinya, menekan sesamanya, dan terus seperti melawan Tuhan. Bahkan orang-orang Kristen umat Allah itu ditindas dan seterusnya. Mereka dihambat, ditekan, dianiaya, bahkan dihukum, dimatikan. Bukankah ini adalah sesuatu gambaran bagaimana kesewenang-wenangan, bagaimana arogansi daripada orang-orang tertentu itu yang menindas daripada umat Allah itu. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, bagian ini mengingatkan kita, memberikan satu gambaran bahwa suatu waktu, di dalam waktunya Tuhan, di dalam caranya Tuhan, penghakiman Tuhan akan diberikan kepada orang yang terus melawan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah malapetaka terbesar manusia? Apakah kesedihan tertinggi jiwa manusia? Bapak Ibu saudara sekalian, ketika dirinya terus melawan Tuhan dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Orang yang sungguh malang Bapak Ibu adalah hidupnya bisa terlihat baik secara jasmani, punya banyak sekali pencapaian dalam hidupnya, prestasi-prestasi. Namun sebenarnya telah dibuang oleh Tuhan karena terus melawan Tuhan. Yang paling menyedihkan lagi adalah ketika orang itu tidak sadar bahwa dia sedang dibuang oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, ini juga tentu berlaku bagi orang-orang yang mengaku dirinya Kristen saat ini. Berapa banyak orang Kristen yang menyadari bahwa hidupnya apakah dia terus setia mengasihi Tuhan ataukah sebetulnya dia sedang menyimpan satu dosa yang terus melawan Tuhan, tetapi terlihat seperti baik, seperti itu terlihat giat melayani, seperti dia terlihat itu baik terhadap sesama, tetapi sebetulnya sedang menyimpan satu dosa di dalam dirinya, atau banyaknya dosa di dalam dirinya yang belum dia selesaikan dengan Tuhan. Itu sebabnya Pendeta Stephen Tong pernah berkata satu kalimat penting. Kita bisa mengatakan, aku mengenal Tuhan yang benar. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah sungguh Tuhan sudah mengenal kita? Sekali lagi Bapak Ibu, kita bisa mengatakan, aku mengenal Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan sungguh mengenal kita? Jangan-jangan kita hanya berasumsi kita mengenal Tuhan. Kita menjadi orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi sebetulnya kita belum selesaikan atau belum berdamai sesungguhnya dengan Tuhan. Kita masih menyimpan dosa-dosa di dalam diri kita. Dan kita menganggap diri kita itu baik. Diri kita itu saleh. Diri kita itu tidak ada bermasalah dalam hidup kita. Dan kengerian paling besar adalah ketika orang itu tidak sadar bahwa dia sedang dibuang oleh Tuhan. Bukankah ini satu kesedihan yang begitu mendalam, begitu besar dalam hidup seseorang? Itu sebabnya Bapak Ibu, seperti Matius pasal yang ke-7, sekali lagi terus dikumandangkan tentang bagaimana ketika akhir zaman itu, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang yang mengaku dirinya adalah pelayan-pelayan Tuhan begitu. Aku sudah melayani, aku sudah bernubuat dan seterusnya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mungkin bisa mengatakan kita mengenal Tuhan. Kita mungkin bisa mengatakan kita mengenal Tuhan. Tetapi apakah sungguh Tuhan sudah mengenal kita? Maka mari kita terus renungkan bagian pertama ini. Kehidupan yang tidak akan terlewatkan daripada penghakiman Tuhan. Ketika orang itu terus melawan Tuhan dan tidak mengalami pertobatan yang sejati dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini jika kita merenungkan kembali bagian pertama ini. Tentang adanya kengerian, kesedihan terbesar manusia yang melawan Tuhan. Memanggil saudara dan saya untuk kita kembali bertobat dari dosa-dosa kita. Bertobat dari cara berpikir kita yang mungkin sedang melawan Tuhan.
Bertobat dari sikap hati kita yang mungkin melawan Tuhan di hadapannya. Bertobat dari tingkah laku kita yang mungkin mempermalukan nama Tuhan. Bertobat dari sikap kita yang mungkin tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mungkin sudah lama menjadi orang Kristen, bahkan menyaksikan kuasa kebaikan Allah dalam hidup kita. Namun pertanyaannya adalah, sungguh-sungguhkah kita sudah percaya dan takut kepada Tuhan?